Dan pasar utama dari seri-series ini nih ada di Cina, Jepang, Taiwan, Amerika Latin, dan Indonesia. Itu tuh dianggap sebagai salah satu ekspor. Kita ngebahas Thailand tuh udah hampir semuanya ya. Hampir semua aspek, hampir semua sisi udah pernah kita hajar. Sejarah, politik, isu-isu terbaru, budaya, kultur, jamet, sampai dukun-dukunnya semua udah. Tapi ternyata setelah gue lihat-lihat, kita ngebahas entertainment Thailand tuh baru satu video doang loh. Pas kita ngebahas lagu-lagu Isan yang viral doang loh. Padahal selain itu, produk entertainment lainnya dari Thailand yang nge-hype banget tuh masih banyak. Ada film-filmnya, ada seri-serisnya, dan ini juga kan genrenya banyak banget ya. Termasuk salah satu genre yang menurut gua ikonik banget nih dari Thailand. Genre BL. Genre boys love. Dan sejujurnya udah dari sekitar 2 tahun yang lalu nih, selalu ada yang DM dan komen nanyain ke gua. Bang, kenapa Thailand banyak series BL-nya? Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita hajar, langsung aja kita bahas kenapa di Thailand banyak series BL di Learning by Googling. Ya perkembangan series BL Thailand ini makin kesini emang makin edan sih ya. Menurut Asian Nikkei, series BL Thailand ini nih bahkan punya potensi buat nyaingin gelombang K-pop di dunia. Edan. Tapi sebelum kita bahas kenapa series BL Thailand bisa jadi se-booming itu, kita bahas sejarah perkembangannya dulu ya dikit. Jadi di Thailand, genre BL ini nih dinamainnya Nang Shai Rak Shai. Film cinta laki sama laki. Atau suka disebut juga series Y, series Y. Nah, kalau menurut Aof Nopanet, sutradara seri-series BL terkenal di Thailand, menurut dia, awal mula genre ini bisa masuk ke Thailand tuh adalah gara-gara manga Jepang. Manga BL dari Jepang. Kalau di Jepang sendiri, genre ini tuh disebutnya yaoi. Yaoi apa yaoi ini? Gue biasa nyebutnya yaoi sih. Buat yang cowok sama cowok. Atau yuri, buat yang cewek sama cewek. Nah, makanya sebutan genre BL ini tadi di Thailand kan adalah series Y ya. Karena Y ini ya diambil dari huruf pertama yaoi sama yuri ini, huruf Y. เพราะฉะนั้นซีรีส์วายคืออะไรซีรีส์วายคือถ้าตอบตามความเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือซีรีส์ที่มีตัวละครชายกับชายเป็นตัวเอกคู่กัน Dan makin kesini, perkembangan kisah-kisah BL di Thailand sekarang tuh ternyata udah berkembang pesat banget. Terutama dalam 10 tahun terakhir. Kalau dulu di Thailand, kalau lu mau nyari konten-konten yang kayak gini tuh lu harus diem-diem. Harus sembunyi-sembunyi nyarinya. Lu ke toko komik atau ke toko buku, terus lu bisik-bisik ke penjaganya. Bang, yang BL ditaruh sebelah mana ya? Bahkan, kalau menurut Aof Nopanet, dia sendiri ngakuin kalau dulu bikin cerita BL tuh beresiko banget di Thailand. Dia bilang, dulu menjadi hal yang kontroversial bagi perusahaan entertainment besar untuk memasangkan 2 laki-laki. Tapi ya balik lagi, itu dulu. Kalau sekarang, lu ke Thailand nih, lu lihat kanan kiri, itu iklan-iklan billboard di sana tuh banyak yang isinya aktor-aktor series BL. Iya, udah seterbuka itu sekarang. Mulai terbukanya tuh sejak kapan? Kalau mau dicari sejak kapannya banget tuh sebenarnya agak susah ya. Tapi perubahannya paling berasa tuh terjadi setelah rilisnya film Love of Siam di tahun 2007. Dari situ mulai film-film sama seri-series Y ini satu-satu bermunculan. Sampai akhirnya Lovesick the Series tuh rilis di tahun 2014. Disinilah titik booming bangetnya itu. Film-film dan serial-serial BL Thailand mulai tuh dari situ dapat pasarnya. Pasar yang emang nyari cerita romance yang beda. Cerita romance yang peran utamanya cowok sama cowok. Dan yang harus kita ingat, aktor series Y, aktor series BL, itu belum tentu aslinya juga kayak gitu ya. Kebanyakan dari mereka tuh ya cuma acting. Ini soalnya banyak banget yang nanya kayak gini nih ke gue nih, sering banget ya. Bang, si itu beneran suka laki bang. Banyak deh pokoknya nanya gitu dah. Acting. Dan sebenarnya film atau serial-serial dengan tema BL tuh dari negara-negara lain juga banyak ya sebenarnya ya. Terus kenapa image-nya nempel sama Thailand? Nah, ini ada beberapa faktor, ada beberapa alasan. Pertama, kalau menurut Time Out, ketika orang-orang barat di luar sana bikin serial bertema LGBT dengan dasar konflik yang serius dan berat banget, Thailand selalu nyajiin konten series BL yang enteng dan so sweet ala remaja gitu.
Dan ternyata formatnya Thailand ini narik banyak perhatian di market penikmat BL di dunia. Marketnya tuh jadi punya opsi tontonan lain yang lebih ringan, yang bisa dipakai refreshing, yang nontonnya nggak perlu mikir berat, tapi perasaan tuh kayak dimain-mainin. Coba yang suka nonton BL, apa lu ngerasa gitu juga? Silakan komen. Terus faktor yang kedua adalah para penikmat konten ini kan kebanyakan perempuan ya. Jarang banget gue denger ada laki suka BL. Yang nonton nih jadi kebanyakan perempuan. Perempuan-perempuan yang dasarnya emang punya hobi fangirling idol. Dan mereka punya sifat suka masang-masangin idola mereka. Suka pairing idola mereka. Suka ngejodoh-jodohin idola mereka. Nah, di sini momennya pas nih. Di saat mereka suka berimajinasi masang-masangin idola mereka, ngejodoh-jodohin idola mereka, pas banget ada produk entertainment Thailand yang bisa memenuhi kesenangan mereka ini. Ya udah selesai, dapat udah marketnya. Usaha ketemu momen udah. Jadi penonton series BL Thailand ini belum tentu mereka penyuka sesama jenis juga. Kebanyakan dari mereka malah straight kan. Kebanyakan malah cewek-cewek straight yang suka jodoh-jodohin idolnya. Mereka di sini cuma pengen nonton, cuma pengen nikmatin ceritanya aja, tanpa harus jadi bagian dari komunitas LGBT. Nah, setelah potensi series BL Thailand ini kelihatan, masuklah tuh dari situ. Investor-investor dari luar, termasuk dari Korea sama Jepang, buat ngedanain series-series BL Thailand. Kenapa Korea sama Jepang nggak bikin sendiri aja? Kalau menurut Hairat, selain karena kebentur sama mindset masyarakat dan budaya di negara asal mereka, faktor lain yang paling penting adalah karena investasi di negara asal mereka, kayak di Jepang sama di Korea, itu mahal banget. Jadi daripada mereka gambling, buang-buang uang buat sesuatu yang hasilnya belum pasti, ya mending mereka invest di Thailand, yang udah kan murah, hasilnya juga terjamin. Makanya makin kesini akhirnya makin banyak lah produksi-produksi series Y, produksi-produksi series BL di Thailand. And action! Terus ada faktor lain lagi. Dan yang ini sebenarnya berlaku di semua film dan series Thailand sih, nggak cuma di BL aja. Faktor variasi konten, faktor variasi cerita. Maksudnya? Jadi gini, gue selalu kagum sama film-film Thailand tuh karena ide mereka tuh selalu ada aja. Terakhir gue nonton film Thailand tuh ini, Fast and Feel Love. Nah itu, di film itu, dari premis ada orang yang doyan banget main nyusun gelas aja, itu bisa jadi drama komedi yang keren banget. Ada yang udah nonton film ini juga mungkin? เพราะสำหรับ Sport Stacking ความเร็วระดับมิลลิเซกนี่แหละที่จะตัดสินว่าเราเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลกชีวิตด้านอื่นของผมมันก็เลยต้องเร็วไปด้วยผมจะสรุปให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันนะผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอพิเศษมากผมขอเธอเป็นแฟน Nah tapi kalau di drama straight, kalau di drama percintaan cewek cowok, kalau variasinya banyak kan ya udah lah ya. Hebat, itu hebat banget. Tapi tetap tantangannya nggak sesulit dan sebesar bikin cerita drama yang bervariasi buat BL. Buat yang lebih spesifik dan lingkupnya kecil. Dan edannya di sini harus diakui, series BL Thailand nih mampu ngejawab tantangan itu. Mereka bener-bener mampu ngasih cerita yang bervariasi dan bagus buat penggemarnya. Mulai dari sisi cerita, sisi pengadeganan, yang semua adegannya tuh kerasa real, kerasa nggak dibuat-buat. Belum lagi sinematografinya yang keren-keren banget. Dan ya memang balik lagi, ini juga didukung sama masyarakat Thailand yang terbuka sama keberadaan mereka ya. Apalagi kalau dibandingin sama negara-negara lain. Tapi ingat sekali lagi, di Thailand, sampai gue bikin video ini nih, pernikahan sesama jenis tuh di Thailand tuh secara hukum masih ilegal. Belum resmi. Masyarakat emang terbuka, tapi pemerintahnya masih nahan di sini. Jadi kalau lu ngeliat nih, ada cowok sama cowok nikah di Thailand, ya itu udah pasti semacam nikah siri lah. Oh iya, terus faktor lainnya juga buat market di negara-negara barat nih, ini sebenarnya karena hal-hal berbau Asia sekarang udah mulai masuk dan diterima di sana. Kayak idol-idol Korea, mereka kan sekarang mulai punya banyak fans di Amerika dan Eropa ya. Nah ini ternyata juga ngaruh di per-BL-an. Pemain seri-series BL Thailand yang gantengnya khas Asia banget nih, itu mereka jadi dapat banyak penggemar dari luar Thailand. Terutama di sini dari negara-negara barat. Dan balik lagi ya menurut gue ini usaha ketemu momen. Tanggapan masyarakat Thailandnya sendiri gimana?
Kalau di Thailandnya sendiri, mayoritas masyarakat di sana tuh cenderung ngambil sisi positifnya aja dari apa yang disajiin di seri-seri BL ini. Kalau menurut Aof Nophanat, sutradara BL yang kita bahas di awal tadi, dia tuh sempat cerita di podcastnya sama The Standard Pop. Di situ dia bilang ada beberapa orang tua yang hubungin dia buat bilang terima kasih. Terima kasih karena abis mereka nonton series yang disutradarain sama Aof Nophanat, mereka sebagai orang tua jadi tahu kalau dunia begitu tuh ternyata emang beneran ada. Dan para orang tua ini juga jadi tahu harus bersikap kayak gimana kalau sewaktu-waktu anak-anak mereka nih berperilaku sama kayak di series tersebut. ตอนเราทำชิงเม้งหรือดากูคินเนี่ยมันมีพ่อแม่ที่ส่ง DM เข้ามาหาว่าแบบโหขอบคุณมากที่ทำเรื่องแบบนี้ออกมาฉันจะเป็นแม่แบบแม่ก้าว Terus kalau menurut The Bangkok Post, pemerintah Thailand sendiri bilang kalau pasar series BL mereka di tahun 2021 itu tuh bernilai lebih dari 1 miliar baht. Edan. Dan pasar utama dari seri-series ini nih ada di Cina, Jepang, Taiwan, Filipina, Amerika Latin, dan Indonesia. Waduh. Bahkan nih, saking boomingnya per-BL-an Thailand ini, sektor pariwisata di Thailand juga dapat potensi profit yang gede banget. Kok bisa? Kalau menurut Seksan Sri Praiwan, Direktur TAT, Tourism Authority of Thailand, kantor otoritas pariwisata Thailand, cabang Tokyo, dia bilang konten-konten BL Thailand itu tuh dianggap sebagai salah satu ekspor budaya paling populer saat ini ke Jepang. Dan ini didukung sama platform-platform streaming di sana yang rutin nayangin series BL Thailand. Nah, udah di platformnya banyak kan, terus masuk pandemi. Pandemi yang bikin orang nggak bisa keluar rumah. Jadi kebanyakan dari orang-orang ini ya cari tontonan aja di rumah. Nyari, nemu BL Thai satu, coba nonton, ngerasa itu bagus, ketagihan, udah jadi market tuh. Terus masih menurut Bangkok Post, ada sekitar 1 juta orang yang jadi penonton series BL Thai di Jepang. Dan 20.000 sampai 30.000 diantaranya itu mereka aktif di sosmed aktor-aktornya. Dipimpin sama Bright dan Win, terus ada juga Chris dan Singto. Ini gue nggak tahu mereka siapa, nggak tahu gue sumpah, nggak tahu. Nah akhirnya, saking boomingnya series BL Thai di Jepang, sekarang tuh banyak travel agent di Jepang yang nawarin paket wisata BL ke Thailand. Nanti mereka bisa ke kantor GMM, nungguin artis favorit mereka di sana, atau bisa juga ke event artis-artis favorit mereka. Dan ini digabung sama liburan ke objek-objek wisata khas Thailand, kayak Wat Arun dan lain-lain. Ya udah, cuan udah. Dan sejujurnya menurut gua, di luar BL-nya, cara-cara industri hiburan Thailand buat berkembang ini emang bagus dijadiin contoh sih. Ini kita nggak usah lihat BL-nya deh, lihat produk-produk entertainment mereka yang lain aja. Ada loh kantor GMM, gedung ini, kantor di Thailand, yang didatengin turis-turis dari berbagai negara. Turis-turis ini pada kesana, nongkrong mereka di lobi, nungguin artis favorit mereka lewat. Ada loh orang-orang yang mau nunggu nggak jelas di lobi berapa lama begitu. Ada. Banyak juga ini. Salah satunya ya termasuk gua. Ya setahu gua industri entertainment Indonesia belum nyampe ke tahap ini ya. Nyampe ke tahap ada gedung yang didatengin sama turis-turis dari luar negeri cuma buat ketemu artis Indonesia favorit mereka. Setahu gua kita belum sampai situ ya. Jadi gimana? Apa perlu dibahas juga ini perkembangan industri entertainment Thailand yang gila banget ini? Silakan komen. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang kenapa di Thailand banyak seri-series BL. Kalau lu gimana? Apa lu termasuk penontonnya? Atau lu yang anti banget sama serial-serial kayak gini? Boleh komen. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.